warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas terkait materi-materi yang udah anak-anak pelajari selama 1 semester ini. Sebentar, ini ada yang baru bergabung. Oke. Bu Rizka lanjut ya. Assalamualaikum Gina, selamat datang. Langsung bergabung ya, Nak. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi matematika yang sudah anak-anak pelajari sebelumnya ketika semester 1. Jadi selama semester 1 anak-anak sudah belajar apa aja nih matematikanya. Kita akan belajar itu. Oke? Sebelumnya Bu Rizka mau sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Kita berdoa bersama-sama dengan membaca lafal basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarnya bagaimana? Baik? Kabarnya baik? Baik. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu seperti biasa, Bu Rizka akan menghimbau terlebih dahulu. Himbauan Bu Rizka yang pertama apa? Yang pertama seperti biasa, untuk nanti ketika Bu Rizka menjelaskan, anak-anak dimohon untuk suaranya di-mute atau dimatikan dulu suaranya. Kalaupun misalnya tidak dimatikan, anak-anak jangan berbicara ya, jadi Bu Rizka yang berbicara. Terus yang kedua, dimohon untuk fitur chattingnya jangan dimainkan. Ya tidak? Ya. Tidak, oke. Kalau gitu, langsung saja. Hari ini kita akan membahas materi matematika. Anak-anak suka tidak belajar matematika? Senang belajar matematika? Suka? Kenapa tidak? Kenapa tidak suka matematika? Oke, kalau walaupun misalnya tidak suka, nanti insya Allah jadi suka. Nanti kita belajar bareng-bareng biar nanti Radit jadi suka matematika. Oke, kita mulai ya. Nanti Bu Rizka akan tampilkan dulu PowerPoint-nya. Sebentar ya, Nak. Oke, Bu Rizka akan tampilkan dulu PowerPoint-nya. Buru, lari. Sebentar. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah muncul belum? Sudah? Belum. Oke, sebentar ya. Kita tunggu dulu sampai muncul. Pak. Muncul? Muncul tidak? Belum. Oke. Kita tunggu dulu. Oke, sudah muncul? Belum. Nah, sudah? Sudah muncul? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah muncul. Kita langsung. Mendengarkan penjelasan dari Bu Rizka. Siap mendengarkan? Mendengar. Siap mendengarkan tidak? Siap menyimak? Ya? Nah. Suara itu tidak terdengar tidak, Nak? Halo? Apa? Suara tidak? Terdengar. Dengar, oke. Siap untuk mendengarkan penjelasan dari Bu Rizka, siap? Ya. Oke, suaranya di-mute ya, sayang. Ya, Bu. Oke. Selamat bergabung Kakak Davi. Langsung saja ya. Kakak Davi langsung ikuti pembelajaran. Oke, kalau gitu Bu Rizka akan jelaskan yang pertama. Di sini anak-anak, kita akan mempelajari beberapa materi yang sudah anak-anak pelajari di beberapa minggu yang lalu. Materi apa aja itu, Bu? Masih ingatkah? Misalnya Bu Rizka sebutkan, ada materi kalian mempelajari tentang bangun yang beraturan dan tidak beraturan. Terus kalian juga mempelajari materi tentang cara mentafsirkan ke bentuk puluhan, ratusan, juga sudah belajar tentang bangun datar, yaitu bangun datar persegi dan juga persegi panjang. Kalian juga sudah belajar tentang garis dan juga kalian telah belajar tentang materi sudut. Oke, langsung saja Bu Rizka masuk ke materi yang pertama. Di sini bisa kita lihat, di sini ada beberapa bangun datar. Di sini seperti kita ketahui bahwa ada bangun datar yang namanya segi banyak. Jadi segi-seginya atau garisnya itu banyak. Nah, itu terbagi menjadi dua.
ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Apa bedanya, Bu? Kalau yang beraturan berarti dia sisinya sama panjang, terus sudutnya juga sama besar. Sedangkan kalau misalnya segi banyak yang tidak beraturan, berarti dia beda-beda besarnya, ukurannya. Sudutnya pun tidaklah sama antara garis yang satu atau sudut yang satu dengan sudut yang lain. Kan di sini ada bangun datar A, B, C, dan D. Nah, di sini untuk bangun A, dia masuk kepada bangun datar tidak beraturan atau segi banyak tidak beraturan. Sedangkan yang B, dia adalah masuk ke dalam segi banyak beraturan. Yang C, dia masuk kepada kategori atau kelompok tidak beraturan. Sedangkan yang D, dia masuk kepada kelompok segi banyak yang beraturan. Nah, itu untuk segi banyak atau bangun datar segi banyak yang beraturan dan tidak beraturan. Selamat datang Kakak Feldi, langsung bergabung saja ya, Nak. Oke, Bu Rizka lanjutkan ya. Bu Rizka lanjut ke slide yang selanjutnya. Oke. Bisa anak-anak perhatikan di sini kita akan masuk kepada materi pembulatan atau penafsiran dan pembulatan hasil operasi bilangan. Jadi kita membulatkan angka-angka bilangan agar menjadi lebih mudah untuk kita jumlahkan ataupun untuk kita kurangkan atau untuk kita operasikan lainnya seperti misalnya dikalikan, dibagikan. Jadi kita lebih menyederhanakannya dengan cara membulatkannya. Di sini untuk pembulatan, nah untuk angkanya dia ada ke pembulatan kepada angka puluhan dan juga pembulatan ke angka ratusan. Kalau untuk angka puluhan, anak-anak bisa perhatikan di sini, anak-anak bisa lihat angka terakhirnya. Jadi misalnya puluhan itu kan misalnya 20, berarti angkanya 2 dan 0 kan. Nah di situ dia angka nolnya itu anak-anak perhatikan. Angka yang keduanya itu jika dia angkanya seperti angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka dia dibulatkan ke atas. Gitu. Tapi kalau misalnya angkanya 1, 2, 3, dan 4, maka dia dibulatkan ke bawah. Contohnya seperti apa, Bu? Misalnya seperti ini. Bu Rizka punya angka misalnya 22. Berarti kan angka 2 dengan angka 2. Angka keduanya yaitu angka 2 kan? Nah, karena angka 2 ini dia nilainya kecil, maka dia kita bulatkan ke bawah. Jadi 22 jika kita bulatkan menjadi 20. Seperti itu. Suara Bu Rizka masih terdengar? Halo? Masih. Kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang PowerPoint-nya masih tampil tidak, Nak? Masih. Kita lanjutkan. Sekarang kalau misalnya pembulatannya angka ratusan, ke ratusan terdekat seperti apa, Bu, contohnya? Misalnya angkanya yaitu di sini misalnya 543. Jika kita bulatkan ke angka ratusan, maka karena angka yang keduanya adalah 43, dan 43 itu dia kecil angkanya, kurang dari 50, maka kita bulatkannya ke bawah. Jadi kita bulatkan menjadi 500, bukan menjadi 600. Jadi 543 jika kita bulatkan, maka akan menjadi 500. Seperti itu. Oke, selamat bergabung Kakak Ilham. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Di sini misalnya ada contoh, anak-anak bisa lihat, kalau misalnya kita taksir penjumlahan berikut ke puluhan, maka kita bisa lihat di sini ada yang jumlahnya 123, angkanya ditambahkan 267. Selamat bergabung Kakak Ilham, langsung bergabung saja ya, Nak. Nah, 123 ditambah 267 hasilnya berapa ya kira-kira? Ini untuk mengerjakannya, jika ada perintah taksirkanlah, maka harus kita taksirkan dulu. Kita taksirkan dulu apakah ditanyakan taksirnya ke puluhan atau ke ratusan. Karena ini taksir ke puluhan, maka kita taksirkan dulu. 123 jika kita taksirkan, maka dia akan menjadi 120. Kemudian untuk 267, jika kita taksirkan ke puluhan, maka dia akan menjadi 270. Kita jumlahkan pertanyaan angka yang tadi,
ketika sudah ditaksirkan, maka pertanyaannya menjadi 120 ditambah 260. Maka di hasilnya menjadi 360. Seperti itu. Anak-anak paham? Sampai sini paham? Paham. Itu kita coba di sini anak-anak perhatikan. Ya, anak-anak ini kita lihat ada di sini soal-soalnya. Nanti bisa coba kita jelaskan. Ibu Rizka coba ini kan sebentar ya nak. Oke. Kalau misalnya kita lihat ada yang namanya taksiran, dia dimintanya ada sebuah tabel. Di situ anak bisa lihat, kita fokus ke nomor 1. Di situ 2.345 ditambah 1.256 ditambah 2.357. Nah, ini diminta untuk ditaksir keribuan, ditaksir ratusan, ditaksir puluhan. Dan ditanya hasilnya berapa ini? Yang jika kita lihat, jika kita taksirkan keribuan dulu ya, kita taksirkan. Ada 2.345. Kira-kira jadi jawab berapa kira-kira jadi? 200. Ditaksirnya keribuan. Kalau keribuan dia menjadi 2.000. Nah, oke, betul. Selanjutnya kita taksirkan yang selanjutnya. Yang angka 1.256. Kalau kita taksirkan seribuan, maka dia akan menjadi 1.000. Kemudian 2.357. Kalau kita taksirkan, maka dia akan menjadi berapa? 2.000. Oke, kalau kita jumlahkan yang tadi, bisa kita lihat berarti 2.000 ditambah 1.000 ditambah 2.000, maka dia akan menjadi 5.000. 5.000. Ya, oke. 5.000. Nah, itu untuk taksir ribuan ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Bu Rizka lanjutkan ya. Oke, Bu Rizka ke materi selanjutnya. Nanti kalau akan ada waktu kita bahas lagi. Ini nanti kita kerjakan nanti saja. Biar materialnya. Oke, selanjutnya. Perhatikan, kita masuk ke materi pecahan. Pecahan, namanya pecahan berarti ada dia berkaitan dengan pembagian. Di sini ada pecahan yang senilai. Apa ya Bu pecahan senilai itu? Pecahan senilai adalah pecahan yang mana dia nantinya akan ketika pecahan yang satu dengan pecahan yang lain, ketika dicarikan hasilnya maka nilainya sama. Contohnya seperti apa Bu? Contohnya di sini anak-anak bisa lihat 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 jika kita bagikan menjadi berapa? 1 dibagi 2 hasilnya berapa nak? 2. 1 bagi 2. 1/2 atau 1 bagi 2 itu hasilnya adalah 0,5. Iya, 0,5 hasilnya. Terus 2/4, kalau 2/4 kita bagikan juga, itu hasilnya 0,5. Jadi dia nilainya sama. Makanya 1/2 itu hasilnya nilainya sama dengan 2/4. Nah, ini bisa anak-anak cari dengan cara mengalihkan kedua angka yang atas dengan angka yang bawah dengan angka yang sama. Misal di sini 1/2 sama dengan 1/1 dikali titik-titik sama dengan 2. 2 dikali titik-titik sama dengan 4. Kira-kira dikalikan berapa ini angka titik-titiknya? Dikalikan angka? 2. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Jadi kalau misalnya angka yang atasnya dikalikan angka 2, otomatis angka yang di bawahnya pun harus dikalikan dengan angka yang sama. Dengan angka 2 juga. Berarti dia hasilnya nanti akan senilai. Itulah pecahan yang senilai. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau paham, boleh lanjutkan lagi. Oke, di sini kita akan membandingkan pecahan. Kalau membandingkan, pasti nanti dia jatuhnya ada yang namanya lebih besar, lebih kecil, atau sama nilainya, atau sama dengan. Di sini, untuk membandingkan ini, bisa anak-anak menggunakan yang namanya, diagram, piramida. Jadi kalau piramida ini semakin
kanan, maka nilainya semakin besar. Kalau semakin ke kiri, nilainya semakin besar. Kita langsung ke contoh soal. Misalnya di sini ada contoh soal yang mana di sini di yang paling bawah ada 2/3 titik-titik 4/5. 2/3 bisa kita lihat di piramidanya. 2/3 itu dia posisinya ada di sebelah mana? Ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Ada di sebelah mana? Kanan atau kiri? 2/3? Di sebelah Sebelah kiri apa kanan? ini. Sebelah kan? Kanan. Nah, ini ada 2/3. Dia ada di baris kedua. Di baris kedua, di garis kedua di situ ada 2/3. Nah, dengan 4/5. 4/5 bisa kita lihat dia ada di baris keempat. Nah, dia ada di sebelah kanan juga. Tapi antara 2/3 dengan 4/5 itu dia lebih kanan yang 4/5. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Ya. Maka bisa kita simpulkan 2/3 itu lebih kecil dari 4/5. Betul? Betul tidak seperti itu? Betul. Oke. Yang selanjutnya adalah 2/5 titik-titik 1/4. Itu lebih besar apa lebih kecil ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? 2/5 titik-titik 1/4. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Kecil. 2/5 titik-titik 1/4. Lebih 2/5. besar. Apa? Lebih? Lebih besar. Ya, lebih besar jawabannya. Lebih besar. Bisa kita lihat 2/5 ini. 2/5 ini bisa kita lihat dia ada 2/5 ini dia ada di sebelah kiri. Sedangkan 1/4 ini dia ada di sebelah kiri, tapi dia lebih kiri banget. Sedangkan 2/5 itu dia lebih ke arah kanan. Makanya dia 2/5 itu dia lebih besar daripada 1/4. Oke, kita lanjutkan ya, Nak. Assalamualaikum Ibu Rin. Selamat datang Ibu Rin. Ada Bu Rin di sini. Kita lanjutkan ya, Nak. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Di sini ada angka 1/3 titik-titik 2/6. Itu lebih besar, lebih kecil atau sama dengan? Apa, Nak? Lebih kecil. Ya, Kecil. Lebih kecil. 1/3 titik-titik 2/6. Kita lihat 1/3. Di situ ada angka 1/3 di garis kedua. Sedangkan 2/6 dia ada di garis kelima. Ya tidak? Itu sejajar tidak, Nak? Sejajar tidak? Sama dengan. Ya, Sama tarik dengan. dulu ya. Berarti dia sama dengan, berarti nilainya sama. 1/3 sama dengan 2/6. Itu namanya pecahan senilai. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu Bu Rizka lanjutkan ya. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari tahu bagaimana cara mengubah pecahan ke pecahan campuran. Gimana Bu caranya? Caranya bisa kita lihat di sini. Ketika ada pecahan, contohnya misalnya di sini pecahannya 7/3. 7/3 ini ingin dirubah nih ke bentuk pecahan campuran. Kalau pecahan campuran itu dia cirinya ada angka di tengahnya, di depannya, ada angka sebelum pecahannya. Di sini 7/3, kalau kita rubah ke menjadi pecahan campuran, dia menjadi 2/1/3. Itu dari mana ya Bu? Hasilnya kok bisa gitu? Nah, kita lihat di sini, di cara 1, 7/3 itu kan berarti 7 dibagi 3, betul tidak? Ya. Berarti kalau 7 bagi 3, kira-kira Betul. bisa tidak ya 7 dibagi 3? Bisa. 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 Hanya saja nanti angkanya akan berkoma-koma hasilnya. Akan berkoma-koma. Tapi tidak apa-apa. Kita cari dulu angkanya apa. Kira-kira angka yang mendekati. 7 dibagi 3. Angka yang mendekati kira-kira hasilnya berapa? Angka 2. Wah. Karena 2 dikali 3 itu hasilnya adalah Nah. Nah, jadi 7 dikurang 6 sama hasilnya adalah 1. Nah, kita lihat angka yang Rizka bulatin, yang angka yang dibulatkan,
yang diberi lingkaran, di sini angka 1 ini dia disimpan di atas. Sedangkan angka 2, hasil dari pembagiannya itu dia disimpan paling depan di awal. 2. Terus udah gitu angka 1-nya ditaruh di atas garis 1, baru angka 3-nya karena dia yang bagian bawah itu dia tidak berubah, dia tetap ditulis 3. Jadi 7/3 kalau misalnya kita rubah ke bentuk pecahan campuran, maka di hasilnya akan nilainya adalah 21/3. Itu cara membacanya, 21/3. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Gimana Bu kalau sebaliknya kita mau rubah pecah campuran ke pecahan biasa, itu gimana ya Bu? Nah itu caranya, berarti anak-anak bisa lihat di sini. Misalnya ada pecahan campuran 3 1/4. Itu gimana cara merubahnya ke pecahan biasa? Maka kita kalikan angka yang di tengah dengan angka yang di bawah. Berarti angka 3 dikalikan angka 4. 3 kali 4 berapa hasilnya? 12. 12. Terus kita tambahkan angka yang ada di atas. Angka 1. Berarti 12 ditambah 1 berapa? 13. 13 hasilnya dia disimpan di atas garis. Dia 13 per atau dibagi. Nah, 4-nya dia yang angkanya tidak berubah. Dia tetap sama ditulis 4. Jadi hasil pecahan biasa dari pecahan campuran 3 1/4 itu adalah 13/4. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Oke, kita lanjutkan lagi kalau begitu. Sebentar. Oke, sekarang kita akan bagaimana Bu Rizka cara mengubah atau mengubah pecahan desimal ini. Mengubah pecahan ke pecahan desimal. Ini ada caranya. Caranya seperti apa Bu? Caranya seperti ini. Yang pasti kita pecahannya kita carikan dulu angkanya hasilnya berapa desimalnya. Misalnya di sini 3/4. Kalau 3 kita bagikan 4 dia hasilnya 0,75. Itu hasilnya 0,75. 0,75 itu gimana Bu cara dirubah ke persennya atau misalnya ke bentuk persentasenya, ke bentuk persennya. Nah, 0,75 itu sama dengan 75%. Kalau misalnya kita lihat 0,75 itu sama dengan 75/100. 75 dibagi 100 itu hasilnya sama dengan 0,75. Jadi karena 75/100 maka dia 0,75 itu sama dengan 75%. Seperti itu. Anak-anak paham tidak? Paham. Oke, kalau gitu kita lanjut. Kenapa Bu? Kenapa? Iya. Oke, Bu Rizka lanjut ya. Sebentar ya, Nak. Ya, Bu. Ya. Ya. Oke. Udah. Apakah sudah berubah? Slide-nya berubah tidak? Sudah pindah. Nah, pindah. Oke, di sini. Sekarang kita akan membulatkan angka yang berkoma-koma atau angka desimal. Di sini bisa kita lihat misalnya di sini ada angka 5. Kalau misalnya ada angka 5,5 dibulatkan satuan, maka dia hasilnya adalah 5. Tapi kalau misalnya 5,4 kita bulatkan ke satuan, atau misalnya kita bulatkan ke angka satuan, maka dia akan menjadi 5. Tapi kalau misalnya 5,8 atau 5,7 misalnya kita akan bulatkan, maka dia akan menjadi 6. Karena kalau misalnya dia di atas angka keduanya, angka setelah komanya, kalau dia di atas angka 5, maka dia hasilnya lebih, kalau misalnya angkanya lebih dari 5, maka hasilnya angka setelahnya. Jadi kalau angka 5 setelahnya 6. Tapi kalau misalkan di angkanya di bawah 5, misalnya angka keduanya, misalnya angka 3, 2, 1, maka dia hasil bulatannya yaitu angka yang di bawahnya, angka sebelumnya. Berarti kalau angka 5 berarti dia 4. Gitu. Jadi kalau misalnya 5,3 kita bulatkan, maka dia akan menjadi 5. Jadi akan tetap pakai yang angka dirinya sendiri. Oke, boleh kita lanjutkan ya. 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 Oke. Ya. Di sini ada yang namanya membulatkan desimal. Bisa anak-anak perhatikan, di sini membulatkan desimal itu ada satuan, persepuluhan, perseratusan, perseribuan. Kalau satuan, dia kita bulatkan hanya satu angka. Jadi hanya angka yang sebelum koma aja yang dibawa. Misalnya di sini 2,375, kalau kita bulatkan satuan berarti dia menjadi 2. Tapi kalau misalnya kita bulatkan ke persepuluhan, maka
maka dia akan menjadi 2,4. Karena di sini 2,375, 37 itu kan dia 7 itu angkanya lebih besar dari 5. Maka ini bisa kita bulatkan ke atas menjadi angka 3-nya kita rubah menjadi angka 4. Jadi 2,4 kalau kita bulatkan per 100. Kalau misalnya kita bulatkan ke perseratusan, maka kita hasilnya yaitu 2,38. Karena ini angka yang ketiga setelah koma itu angka 5. Angka 5 ini kalau misalkan dia dibulatkan, maka dia akan membulat menjadi angka yang lebih besar. Jadi setelah angka 7 itu angka 8. Seperti itu. Nah, lalu kalau per seribuan, maka dia akan menjadi 2,3, tetap 2,375. Karena di sini kan kita belum tahu nih angka setelah 5-nya itu angkanya angka berapa. Nah, kalau gitu kita lanjutkan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak. Tidak. Nah, oke, kita lanjutkan. Oke, bisa anak-anak perhatikan di sini. Oke. Kita lanjutkan ke angka pembulatan tadi sudah. Kalau gitu kita lanjut ke ini, ke persentase. Untuk angka persentase di sini pembuatan kan bisa kita bulatkan seperti ini. Misalnya saya ada contoh 28%. 28%. Kalau misalnya 28, angka keduanya kan 8. Angka 8 itu kan dia lebih dari 5. Karena lebih dari 5 maka dibulatkannya ke atas. Jadi kalau misalkan kita bulatkan puluhan, jadi 28% ini kita bulatkan menjadi 10%. Seperti itu. Selanjutnya, kita lihat di sini ada penafsiran hasil operasi hitung persen. Ditafsirkan ada soal di sini 13% dari 96% adalah berapa hasilnya? Kita bulatkan dulu di sini. Kalau misalnya kita bulatkan 13% itu dia menjadi sama dengan 10%, karena dia kan 13, angka keduanya adalah angka 3. Angka 3 itu dia kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Jadi dia 10%. Terus kemudian angka 96, karena angka keduanya adalah angka 6, dan angka 6 itu dia lebih dari 5, maka kita bulatkannya ke atas, jadi 100. Jadi, jika kita cari hasilnya, setelah dibulatkan, maka 10% dikali 100, dia hasilnya sama dengan 10/100 dikali 100, atau hasilnya sama dengan 10. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai bangun datar. Bisa anak-anak lihat di sini bangun datar yang kita pelajari selama 1 semester ini ada 3 bangun datar. Yaitu ada persegi panjang, dan juga segi berapa? Segitiga. Nah, oke. Untuk bangun datar yang kita cari biasanya apa Bu yang dicari? Yaitu pasti luas dan keliling. Luas dan Yang pokok keliling. luas dan keliling. Jadi kita akan mencari luas persegi panjang, luas persegi, dan luas segitiga. Nah, anak-anak ingat dengan luas persegi panjang? Masih ingat? Masih ingat dengan rumusnya? Ingat tidak? Masih. Asih. Oke, coba Bu Rizka menanyakan. Kalau rumus luas persegi apa rumusnya? S kuadrat. S Kuadrat. Kalau rumus luas persegi panjang apa? P kali P kali L. Oke, kalau rumus luas segitiga apa? setengah kali alas kali tinggi. Oke, betul sekali. Itu untuk luasnya ya. Mohon untuk Iya. ingat rumus-rumusnya. Nanti kita kalau misal mau mencari luasnya, tinggal kita masukkan saja angka-angkanya. Jika kita sudah hafal atau tahu rumusnya, insya Allah kita bisa menjawab soalnya. Oke, kemudian bagaimana Bu kalau kelilingnya? Kalau kelilingnya, kalian bisa menjumlahkan sisi-sisi yang ada pada bangun datar tersebut. Mau itu persegi panjang, atau segitiga sama saja. Yang penting sisinya semuanya dijumlahkan. Misalnya di sini bisa anak-anak perhatikan ada gambar persegi. Persegi itu dia di sini sisinya ada berapa, Nak? Ada? 4. Kalau misalnya diketahui sisinya adalah 8, atau misalnya sisinya adalah 2, maka keliling persegi tersebut adalah berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapakah hasilnya? 8. Iya, betul. Jangan lupa dituliskan satuannya, yaitu sentimeter. Jadi kalau misalkan dia keliling, dia satuannya tidak menggunakan pangkat. Tapi kalau misalkan dia dicarinya luas, dia menggunakan pangkat 2 karena dia
persegi gitu, pangkat persegi. Misalnya berarti kalau kita cari luas ini persegi, sisinya misalnya diketahui 3 cm, maka luas persegi tersebut adalah berapa berarti? 3 kali sisi. 3 kali sisi. 3 dikali, kan sisinya 3 cm. Berarti kalau kita cari luasnya kan rumus luas itu sisi dikali 3 kali 3. 3 kali 3 berapa hasilnya? 9. Berapa? Ya, betul. 9. Satuannya jangan lupa di bawah. Jadi 9 cm pangkat 2 atau 9 cm persegi. Itu adalah cara mencarinya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Untuk bangunan persegi panjang dan juga segitiga juga sama seperti itu. Nah, cara mencarinya ya. Tinggal dimasukkan rumusnya saja serta angka yang diketahuinya. Oke, kita lanjut sekarang kepada garis. Anak-anak masih ingat garis itu ada berapa macam? Ada yang namanya Oke. Garis itu ada garis apa saja? Nah, ada yang namanya garis, ada yang namanya sinar garis, ada yang Sinar garis, segmen garis. Masih ingat itu? Garis. Masih ingat? Masih ingat tidak materinya? Masih ingat? Masih. Alhamdulillah. Oke. Kalau misalnya garis itu dia berarti ada panahnya tidak? Kalau garis ada panahnya tidak? Ada. Ada atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Kalau misalnya garis aja, apakah dia ada panahnya? Ada. 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 Garis saja. Kalau garis saja Aku kok itu tidak layarnya hilang. ada panahnya. Betul tidak? Terlihat? Di slide-nya terlihat tidak? Kalau garis ini tidak ada panahnya. Tapi kalau misalnya dia sinar garis, dia ada panahnya. Tapi di salah satu sisi saja. Tapi kalau misalnya segmen garis, dia ini. Oh, segmen garis dia tidak ada panahnya. Untuk garis dia ada panahnya. Oke, anak-anak paham sampai sini? Jadi ingat lagi, untuk garis dia ada panah di kedua garisnya, ada panahnya karena dia bisa diperpanjang. Tapi kalau misalnya sinar garis dia hanya di salah satu sisinya saja panahnya. Tapi kalau misalnya dia segmen garis dia tidak ada panahnya sama sekali di kedua sisinya. Paham? Paham. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita akan membahas terkait hubungan antar garis. Hubungan garis itu dia ada yang garis namanya berpotongan dan juga garis yang apa? Sejajar. Oke. Garis yang sejajar itu kan berarti dia berjejer. Sejajar. Tapi kalau misalkan berpotongan berarti dia ada di potongnya ya? Ya tidak? Ya tidak? Ya. Kan otomatis dia akan membentuk sudut. Anak-anak sudah belajar sudut di tahun lalu. Oke, bisa kita lihat kalau misal sudut ini dia merupakan wilayah yang mana wilayahnya ini dibatasi oleh 2 garis yang mana ada titik temunya. Dari garis itu yang namanya titik temu. Nah, di sini kita lihat macam-macam sudut, masih ingat? Boleh disebutkan? Ada Masih. sudut apa saja? Yang pertama sudut. Siku-siku. Terus apa lagi? Siku. Lancip, lurus, tumpul. Oke, betul. Ada 4 jenis sudut. Ada Layar itunya hilang lagi. siku. Iya, Bu. Hilang, Bu. Nah, udah ada. Udah ada. Udah ada. Ada lancip, siku-siku, lancip, siku-siku, Tumpul. Terus. Lurus. Kita lanjutkan. Untuk memberi nama sudut sudah paham kan anak-anak cara memberi nama sudut? Udah. Kalau di sini kita lihat ada sudut. Udah. Ada sudut BPC. Ada sudut. Atau BFS. Ya, terus ada sudut apa lagi? CQD, ya tidak? Ya. Ya. Itu untuk sudut. Nah, terus anak-anak kita bisa juga lihat di sini ada hubungan antar sudut. Di mana hubungan antar sudut itu dia ada yang namanya sudut yang saling sehadap dan juga saling bertolak belakang. Sudut sehadap di sini yang sudut berapa saja? Nah, yang sudut sehadap bisa disebutkan salah satu? Sudut 4 dengan sudut
4 dan 8. 1 dan 5. Ya. 3 dan 7. 5, 3, dan 6, 2 dan 7. Hanya sudut 1 dan 5. yang bertolak belakang yang mana? 1 5 dan 7. 7. dan 2, 1 dan 3, 8 dan 6. Iya, betul. Nah, selanjutnya bisa anak-anak lihat di sini ada hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut kan tadi ada yang berhadap, ada yang sehadap, ada yang bertolak belakang. Kalau misalnya kita lihat sudut yang berhadap, dia bisa disebut ukurannya pasti sama besarnya. Dia pasti sama. Jadi sudut yang hadap, sudut yang bertolak belakang, sudut yang dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, dia pasti besarnya sama. Oke, kalau gitu kita lanjut di sini. Ada bagaimana cara mencari sudah pelajari sebelumnya, ada juga cara mengukur sudut dengan menggunakan busur. Anak-anak paham bagaimana cara mengukurnya? Sudah dicoba di rumah? Sudah. Alhamdulillah. Kalau begitu, ini materi yang Ibu sampaikan untuk nanti kalian tes. Jadi tolong dipersiapkan. Kalian belajar dulu. Ya? Halo? Apa? Siap untuk ya? Ya, Bu. Oke, kalau gitu sekarang anak boleh nyalakan kameranya. Kita absen dulu. Kita foto dulu. Dinyalakan kameranya sudah? Oke, sudah dinyalakan. Yang bisa dinyalakan boleh dinyalakan. Oke. Peldi, Siva, Iki. sudah. Oke, Siva bisa dinyalakan nah kameranya? Apa Peldi? Halo? Sudah cium. Sudah. Sudah. Kita foto dulu. Semuanya lihat. 1, 2, 1, 2, 3. Sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih banyak karena sudah mengikuti pembelajaran ini. Tetap semangat, semangat. Oke, kalau gitu kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.